Pemirsa Intens Investigasi. Setelah sekian lama hanya menjadi buah bibir dan spekulasi semata, kini semua teka-teki seputar rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne pun terjawab sudah. Aktor ternama tanah air Arya Saloka akhirnya resmi menggugat cerai sang istri Putri Anne pada tanggal 15 April 2025 kemarin. Benarkah alasan utama Arya Saloka mengajukan gugatan cerai karena seringnya terjadi perselisihan antara ia dengan Putri Anne? Hingga ketegangan dalam rumah tangga keduanya pun disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama dan tidak kunjung membaik. Lalu, seperti apa pula Putri Anne yang tampak begitu vokal dan juga mengungkapkan fakta terkait rumah tangganya yang memang sudah tidak baik-baik saja sebelum Arya Saloka menggugat cerai dirinya? Benarkah Putri Anne justru mengaku bahagia menjadi janda ketimbang menjadi istri seorang Arya Saloka? Selain itu, seperti apa juga Amanda Manopo yang tampak marah ketika mendapat pertanyaan dari netizen, hingga ia pun tidak terima ketika dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Dan bagaimana pula Arya Saloka yang mengungkapkan sejumlah target yang ingin diraihnya seperti target di dunia perfilman hingga target untuk dirinya sendiri yang hanya diketahui oleh Tuhan dan teman-teman dekatnya saja. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah sekian lama hanya menjadi buah bibir dan spekulasi semata, kini semua teka-teki seputar rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne terjawab sudah. Ya, kabar mengejutkan pun datang dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana Arya Saloka resmi mengajukan gugatan talak cerai terhadap istrinya Putri Anne. Gugatan tersebut didaftarkan pada 15 April 2025 kemarin dan dikonfirmasi langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Suryana yang menyebutkan alasan utama dari pengajuan talak ini adalah pertengkaran yang kerap kali terjadi di antara pasangan ini. Benar ya, Arya Saloka ini sudah masuk perkaranya terdaftar dengan nomor register 1208. Terdaftar tanggal 15 April hari kemarin. Gugatan cerai. Iya, cerai talak. Ya, Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo ya bin R. Hardono Surowilogo sebagai pemohon, termohonnya Putri Anne binti Suyadi. Kalau Bapak lihat dari gugatannya mungkin tidak boleh secara detail, hanya pokok permasalahannya hanya perselisihan pertengkaran. Ya, isu mengenai keretakan rumah tangga mereka sebenarnya telah lama berhembus kencang. Dugaan adanya orang ketiga menjadi sebuah topik hangat di berbagai platform media sosial dan juga pemberitaan. Namun selama ini, pihak Arya Saloka lebih memilih bungkam dan menahan diri dari sorotan publik. Berbeda dengan Putri Anne yang justru sering muncul di media sosial yang seolah mengabarkan jika biduk rumah tangganya dengan Arya Saloka yang dibina sejak tahun 2017 silam sedang tidak baik-baik saja. Hal itu pun terbukti pada sebuah penggalan video yang memperlihatkan Putri Anne yang tampak sedang siaran live di media sosialnya, di mana secara terang-terangan ia pun mengakui dirinya sudah berstatus sebagai seorang janda.
Tak hanya itu, dalam video live tersebut, Putri Anne pun juga menyebutkan bahwa dirinya begitu bahagia menjadi seorang janda meski harus sendiri tanpa adanya suami di sampingnya. Tentu melihat video live Putri Anne yang muncul di tahun 2024 lalu itu menimbulkan banyak pertanyaan dari warganet. Lantaran saat itu belum ada kabar pasti mengenai Arya Saloka yang telah menggugat dirinya. Kini keheningan itu pun akhirnya pecah. Arya Saloka yang dikenal luas lewat perannya di berbagai sinetron ternama tampaknya telah mencapai titik lelahnya. Hingga pada akhirnya ia pun menggugat cerai Putri Anne adalah keputusan terakhirnya pada saat ini. Bahkan sidang perdana perceraian mereka pun dijadwalkan akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 April 2025 mendatang. Yang tentunya hubungan Arya Saloka dan Putri Anne pun kini resmi berada di ambang perpisahan. Dan itu sudah ditentukan majelis hakimnya, persidangan perdananya nanti tanggal 30 April. Ingat dulu katanya nggak usah perawatan, dengan air wudhu aja cukup kok. Sekarang perawatan karena sekarang udah janda, Beb. Karena udah janda dong sayang. Ya kan bingung ya. Kan dulu waktu ada suami. Sekarang kan sudah sendiri. Jadi biarkan kalau aku mau perawatan kek, mau pakai bulu merak di sini kek, it's okay, no problem. Bukan gak perawatan, waktu ada suami perawatan, cuman kan memang kebetulan kan ada koridornya, perawatannya tuh ada koridornya, ngikutin suami. Sekarang aku ikutin diriku sendiri, jadi ya begini adanya. Bahagia, dulu bahagia bunda, kalau gak bahagia aku gak punya anak bun. Bahagia dong, bahagia, punya suami bahagia, sendiri pun aku bahagia. Bukan sendiri nek, tanpa suami pun, gimana sih ngomongnya, janda pun aku bahagia gitu aja sih ngomongnya. Di sisi lain, di tengah desas-desus isu perceraian yang sebelumnya santer terdengar, Putri Anne memang begitu aktif dan juga vokal saat menanggapi berbagai pertanyaan dari netizen. Lewat sebuah siaran langsungnya di media sosial beberapa waktu lalu, tepatnya saat ditanya apakah ia belum bisa move on dari Arya Saloka, Putri dengan tegas mengungkapkan bahwa ia pun benar-benar move on dari rumah tangga yang ia bina dengan Arya Saloka yang kini resmi berada di ujung tanduk tersebut. Dengan nada tenang namun syarat makna, Putri Anne pun menjelaskan bahwa komunikasi mereka pun kini hanya sebatas untuk urusan anak semata. Meski hubungan sebagai suami istri tidak lagi bisa dipertahankan, keduanya pun juga sepakat untuk tetap bekerja sama dalam pengasuhan sang buah hati. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah pernyataan tegas yang begitu menyayat dari Putri Anne soal kemungkinan rujuk. Gimana mau rujuk? Sekecil platform sosial media kayak Instagram aja, aku diblokir. Ujarnya secara lirih namun penuh ketegasan. Ya udah lewat, biarkanlah berlalu. Aku biasa aja. Kalau aku biasa aja, kalian harusnya biasa aja. Gak usah marah-marah. Biasa aja, udah. Sama-sama move on juga. Jadi teman baik, ya kan? Kan gak apa-apa. Kan gak harus jadi suami istri, enggak. It's okay. Jadi temen juga boleh. Enggak ada pembagian, aku mah seininya aja. Ya kalau bapak kayak sibuk banget kan diwajarkan ya. Kalau aku kan selalu ada tanggalan biasanya. Kayak misalkan tanggal berapa sekian aku ada endorsement. Jam segini, tanggal sekian ada mau bikin video, jam segini gitu. Rujuk lu bilang rujuk. Gua di-blok, apa yang rujuk? Apa yang mau dirujukin? Rujuk tuh hubungan hati ke hati. Nih Instagram ke Instagram aja gue udah di-blok, kagak rujuk tuh mereka. Tau gak lu, sesama platform aja kagak bisa rujuk. Apanya yang mau dirujukin? Rujak kalau pakai sambal. Tak.
Pernikahan mereka yang telah berjalan selama 7 tahun kini resmi berada di titik akhir. Banyak yang menyayangkan, namun tak sedikit pula yang mencoba untuk memahami. Di tengah semua ini, Putri Anne pun memilih untuk bersuara dan ia pun menjelaskan tanpa bersembunyi di balik citra ataupun pencitraan. Ya, Putri Anne hingga kini masih menjadi sasaran pertanyaan warganet di tengah kabar perceraiannya dengan Arya Saloka. Dalam sesi tanya jawab dengan warganet saat siaran langsung, Putri Anne tampak menanggapi pertanyaan warganet mengenai penampilan yang mendadak berubah, di mana ia pun memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jilbab. Dalam siaran live-nya, Putri Anne pun belak-belakan mengaku bahwa benar ia pun tidak lagi berhijab karena tidak lagi menjadi istri dari seorang Arya Saloka alias sudah bercerai. Kalau cuma ngomong di sini doang. Iya, itu bisa chicken. Kakak Nunu dulu suka kayak gitu doang. Mama suka beli aja ketawa. Kakak Nunu suka kayak gini. Yo, it's all like. Oh God. Meninggalkan kabar Arya Saloka yang resmi menggugat cerai Putri Anne, lantas seperti apa pula Amanda Manopo yang tampak begitu marah ketika mendapat pertanyaan dari netizen hingga tidak terima dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Okay. Ya, seperti diketahui, jika Amanda Manopo kerap dikaitkan dengan keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne, terutama setelah kedekatan mereka dalam sinetron Ikatan Cinta yang memicu spekulasi dari publik. Chemistry yang kuat antara Amanda dan Arya di layar kaca membuat banyak penggemar menduga adanya hubungan spesial di luar syuting. Meskipun demikian, rumor dan spekulasi dari publik hingga kini terus beredar yang membuat Amanda pun merasa tidak nyaman. Hal itu pun bisa terlihat dalam siaran live Amanda beberapa waktu lalu. Saat Amanda terlihat menjual produk jilbabnya melalui siaran live di media sosial miliknya. Ya, saat sedang menjual produk jilbabnya, Amanda pun tampak kesal bercampur emosi lantaran tak sedikit netizen yang bertanya di luar produk jilbab yang ia jual. Amanda pun menyebutkan pertanyaan netizen itu adalah pertanyaan sampah lantaran telah mengotori lapak jualan online-nya pada saat itu. Gak usah bahas-bahas yang gak perlu harus dibahas ya. Jawabin netizen berani kalau wartawan nanya baru diam. Ya udah gue jawabin, lu mau apa lo? Hah? Sama kan gue juga diam. Gue diapa-apain juga diam. Mau gue jawab yang mana? Lo kalau misalkan mau nyampa-nyampa, jangan nyampa di lapak gue sih. Lo nyampa sama orang yang sampah aja. Ya. Jilbab di madu ada nggak? Atau jilbab pelakor? Maaf ya, di sini gue lagi mau jual hijab. Ya, komen-komen kayak gitu, komen-komen sampah, nggak usah ikut-ikutan. Emang tahu apa lo? Gak usah dilihat. Sekali-sekali gue pengen ladenin deh orang-orang kayak gitu. Pengen tahu. Kan sama ini diam. Sama ini gue mau ngomong nih. Makanya tegas. Apa yang mau ditegasin? Gue jualan jilbab baik kok. Gue gak ada niat apa-apa. Jangan emosi. Biarin. Ayo kalau mau ngomong, mumpung dikit nih yang nonton nih. Mau ngomong apa? Blok aja tuh. Gak usah di blok, biarin aja.
Kasih pertanyaan-pertanyaan aja, gue jawabin semuanya. Ya, kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta memang sempat membuat publik akhirnya terbuai. Chemistry mereka di layar kaca dinilai begitu kuat hingga banyak yang berharap hubungan itu pun berlanjut di dunia nyata. Atas hal tersebut, Amanda bahkan menyatakan keinginannya untuk melawan balik pihak-pihak yang terus menjodohkannya dengan Arya Saloka. Menurutnya, apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi Arya dan Putri Anne sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bahkan, Amanda secara tegas merasa tidak terima dengan banyaknya pernyataan dari netizen yang menuding dirinya sebagai orang ketiga di dalam rumah tangga Arya dan Putri Anne. Apalagi dituding sebagai perempuan perusak rumah tangga orang lain. Yang terbaru, di tengah ramainya kabar Arya Saloka yang telah menggugat cerai Putri Anne, Amanda pun tampak mengunggah story terbarunya di media sosial. Yang mungkin saja postingan ini adalah ungkapan isi hatinya yang masih dihujani tudingan-tudingan miring. Ya, dalam unggahannya yang memperlihatkan mesin CT scan, Amanda pun tidak mau disangkut pautkan dengan apa yang kini tengah tersorot, lantaran ia pun tengah fokus pada kesehatannya. Aku lagi fokus sama kesehatan aku. Doakan bisa kembali prima seperti sebelumnya. Dan tolong jangan disangkut pautin apapun sama saya. Saya gak ada urusan apapun. Tulis Amanda di unggahan story terbarunya. Gak bakal tenang hidup pelakor. Siapa ya? Pelakor yang mana? Ayo. Ayo, sini. Hah? Biarin aja, mau gue biarin aja, gue bacain semuanya. Kalau nggak pelakor, kalau misalnya dikatain pelakor, ngomongnya langsung aja. Siapa yang ngatain? Ada yang ngatain? Ya dia, ngomongnya langsung aja, di depan mata gue langsung. Gue ladenin, sekali-sekali biarin aja. Kesabaran gue udah habis nih kayaknya nih. Meninggalkan Amanda Manopo yang begitu marah saat dihujani pertanyaan dari netizen. Lalu, bagaimana pula Arya Saloka yang mengungkapkan sejumlah target yang ingin diraihnya, seperti target di dunia perfilman hingga target untuk dirinya sendiri yang hanya diketahui oleh Tuhan dan teman-teman dekatnya saja. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di tengah sorotan tajam publik atas kehidupan rumah tangganya yang kini tengah di ujung tanduk, Arya Saloka ternyata tetap teguh melangkah mengejar mimpinya. Ditemui tim intens investigasi beberapa waktu lalu, aktor berkarisma ini pun mengungkapkan sejumlah target yang ingin diraihnya di tahun 2025. Tanpa banyak basa-basi, Arya pun mengungkapkan bahwa ia pun masih sangat bersemangat untuk berkarya di dunia perfilman tanah air. Ia pun menyebutkan bahwa tahun ini ia pun ingin lebih serius menunjukkan kapabilitasnya sebagai aktor layar lebar dan membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar idola sinetron tetapi juga seniman sejati di industri film. Namun, ketika ditanya mengenai target dalam hal personal, Arya pun memilih untuk menjaga batas. Dengan ekspresi tenang namun dalam, ia pun menjawab singkat namun penuh makna bahwa target atau pencapaian untuk urusan pribadi cukup hanya dirinya, Tuhan, dan teman-teman dekatnya saja yang tahu. Sebuah jawaban yang seolah menjadi tameng sekaligus penegasan bahwa ada ruang dalam hidup Arya Saloka yang tidak bisa dijamah oleh publik. Di balik gemerlap dunia hiburan dan sorotan kamera, ada sisi dari Arya yang ingin tetap ia jaga dalam diam dan hanya untuk mereka yang benar-benar mengenalnya. Ya, target-target sesuatu itu saya nggak pernah membocorkan kepada orang lain sebetulnya. Itu biarkanlah saya yang tahu, karena
tidak menjadi pemberitaan umum lah gitu, apa yang mau saya capai, apa yang lagi saya kerjakan gitu. Ya cukup orang melihat yang saya kerjakan di industri film kita aja lah gitu. Cuman di luar itu apa yang saya kerjakan biar menjadi saya dan Tuhan dan teman-teman dekat saya yang tahu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.